Oke lur, berjumpa kembali di Pak Mungkas Channel ya lur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Mungkas Channel tentunya. Dan hari ini kita seperti biasa menuju ke Yogyakarta, surup-surup ya lur. Ini kita sudah sampai di Pathuk. Nah, ini di depan ini adalah proyek pengaspalan jalan Pathuk ya. Untuk saat ini proyek pengaspalan di sini sepertinya sudah selesai ya. Nah ini, jadi dari tikungan tadi itu sudah diaspal semua lur, sampai di bawah Tugu Selamat Datang itu. Nih bisa dilihat ya, jalannya sudah mulus sekarang. Dan sudah lancar ya, sudah tidak dibuka tutup lagi. Nggak tahu ini nanti apakah ada lanjutannya atau tidak ini proyek di sini ini, karena sepertinya ini tinggal finishing ya. Oh, sudah ada tumpahan cat lur. Nah di sini sudah bisa kita lalui dengan enak ya. Biasanya ning kono ki mesti ngetuk banyune sebelum didandanin. Ya sampai di sini lur batasnya. Dan proyek yang di bawah itu untuk penanggulan juga sudah selesai untuk tanggulnya, tinggal diisi material tuh di bagian sampingnya. Depan kita ini ada bego kecil diangkut truk. Kita coba selip dulu. Nah, yang di sini ini untuk tanggul sudah selesai lur, dicor. Tinggal diisi material di samping-sampingnya. Terus yang di bawahnya itu yang talut dan tanggul itu juga tekan ngendi ya. Nah, ini sini nih ternyata talutnya sudah jadi dan tanggulnya juga belum jadi semua. Ini juga sini nih belum ada kelanjutan yang di sini. Ya oke ya lur, jadi untuk kali ini kita akan bahas sedikit aja ya, tidak usah banyak-banyak, tentang pengalaman menggunakan knalpot racing dengan knalpot standar di mesin standar ya lur, karena saya menggunakan mesin standar, tidak ada oprek-oprekan mesin untuk motor ini ya. Jadi ini saya ngomong berdasarkan pengalaman aja ya. Nanti kalau ada yang pengalamannya lain ya monggo bisa diceritakan juga ya. Jadi yang pertama kita bahas kelebihannya dulu ya antara kedua jenis standar kedua jenis knalpot itu ya, antara knalpot standar dengan knalpot yang racing ya. Yang saya rasakan beberapa waktu yang lalu kan saya sempat menggunakan knalpot racing itu ya. Untuk kelebihan itu, untuk suara itu bagus tuh dibanding knalpot standar ya. Kalau knalpot standar itu ya suaranya ya ngene-ngene wae. Yang jelas itu berdampak pada psikologi berkendara lur. Kalau biasanya saya menggunakan yang standar seperti ini, berkendara itu biasanya ngantuk kayak toh. Ning dalan ki mesti ngantuk kayak dan hampir tertidur. Nah, kemarin waktu saya menggunakan yang knalpot yang racing itu suaranya kan lebih keras itu ya. Jadi untuk psikologi berkendara sendiri itu menghilangkan rasa ngantuk lur, yakin itu yang pertama. Dari suara ya. Terus yang kedua dari bentuknya. Untuk knalpot racing bentuknya itu lebih bagus, lebih eye catching apa gitu nih, eye catching.
dibanding knalpot yang standar ya. Ya karena dari leherannya aja kan leheran racing ya, stainless ya, kemudian dari silencernya juga lain. Tapi kalau untuk yang bentuk silencer saya lebih suka yang ini, standar ini sih sebetulnya ya. Hanya tabung warna chrome gitu aja itu sudah bagus menurut saya. Nah itu yang kedua, kelebihan dari knalpot racing. Nah kemudian kelebihan dari knalpot standar ya. Yang pertama itu lebih enak di performa motor, jelas itu ya. Karena motor kita masih standar untuk mesinnya ya, untuk knalpot yang standar itu ya lebih enak digunakan dibanding yang racing ya. Lebih bertenaga yang knalpot standar tentunya. Kita mau lari 100 ke atas masih enak lur. Dan jarak antara gigi itu bisa panjang gitu loh. Sedangkan kalau menggunakan knalpot yang racing itu kita tidak bisa untuk ngebut. Karena kalau kita gunakan untuk ngebut, yang pertama suara itu akan semakin besar, berbagi ya. Kemudian yang kedua, untuk mesinnya itu ngeden banget lur, kasihan mesinnya. Nah itu tadi kelebihan dari penggunaan knalpot racing dan standar di mesin standar ya. Kemudian untuk kekurangannya ya itu tadi ya, kebalikannya berarti ya. Untuk knalpot racing kekurangannya itu ya kita tidak bisa ngajak banter itu. Kalau banter pasti mesinnya yang kalah tuh. Kemudian untuk mengakali supaya suara tidak banter itu ya kita perlu tambahan DB killer lur, yang dipasang di apa jenenge kuwi, sekat antara leheran dengan silencernya itu loh, itu dipasang DB killer supaya suara tidak banter banget ya. Dan itu dampaknya ya mungkin ke mesin kurang baik begitu kekurangannya dari knalpot racing. Kemudian kekurangan dari knalpot standar yang jelas ya tidak eye catching tidak kurang menarik lah untuk dipandang itu. Ya hanya itu sih. Jadi kalau saya sendiri ya di mesin standar lebih memilih mana antara knalpot racing dengan knalpot standar, tergantung kebutuhan sih. Kalau kita menggunakan harian ya, artinya itu motor itu kita gunakan setiap hari, terus kita bawa untuk banter kencang ya, kita lebih baik menggunakan knalpot yang standar aja gitu. Nah tapi kalau pas weekend atau pas ini motor jarang digunakan, kalau digunakannya itu jarang-jarang gitu ya, kolo-kolo ya, lebih keren lagi kalau kita menggunakan yang knalpot racing itu lur. Jadi tergantung kebutuhan ya. Kalau mau menggunakan knalpot racing ya boleh-boleh aja ya. Kalau saya ya ini dari sudut pandang saya, boleh-boleh aja asal jangan terlalu sering gitu loh. Karena nanti yang kan kalah itu mesinnya, kasihan mesinnya. Kalau masih standar kita beri knalpot racing itu kasihan. Oh di belakang ada wiu-wiu lur, kita menepi dulu. Mana nih? Oke, sudah lewat. Ya jadi intinya begitu ya lur, sesuaikan kebutuhan dengan knalpot Anda. Wah ini, tapi saya lihat juga banyak juga kok orang-orang itu yang mesinnya itu masih standar tapi knalpotnya itu dipakai yang racing itu juga banyak. Mungkin karena mereka itu jarang menggunakan motornya ya. Nah kalau seperti saya ini kan setiap hari yo nganggone iki gitu, neng dindi yo barenge yo karo iki. Kalau saya pasang terus yo sesuai jebol mesinnya lur. Lebih baik saya gunakan yang standar dulu. Sepertinya ya kalau saya lihat itu yang paling penting antara leheran dan
silencernya itu yang paling berpengaruh itu di leherannya lur, karena diameter lubang leheran itu sudah ditentukan, standarnya segitu ya harus segitu gitu loh. Kalau silencer itu kan bisa anu ya, mungkin kurang berpengaruh gitu loh. Itu menurut saya, tapi ya nggak tahu juga karena saya baru pertama kali kemarin itu ya. Dan ini hari ini untuk knalpot sudah saya standarkan lagi ya, jadi kita bisa lebih enak untuk berkendaranya, ini bisa kita ajak banter lagi begitu lur. Oke lur, mungkin itu aja untuk info yang bisa saya berikan untuk hari ini ya. Semoga ini bisa bermanfaat, menambah wawasan dan menambah apa sih inspirasi begitu lur. Oke, kita sampai di Ketandan, dan terima kasih yang sudah mengikuti vlog saya dari awal tadi sampai di akhir. Kita jumpa kembali di vlog yang akan datang ya lur. Sampai sini dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.